Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi di dalam Bina Iman GKI Klasik Solo, Jumat 6 Juni 2025. Hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan sebuah tema yang menarik di tengah pergumulan kita, di tengah segala hal yang terjadi di dalam hidup kita. Namun sebelum itu, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk rahmat Tuhan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan hidup sekali lagi yang Tuhan anugerahkan, dan kami mau melandasinya dengan kami mengambil saat teduh bersama Tuhan. Di dalam kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, menyertai kami, agar firman yang akan kami baca dan kami renungkan boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari membuka bagian Alkitab kita dari surat Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, baru ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu kali ada seorang kakek tua dan juga seorang pemuda. Kakek tua ini di halaman rumahnya, dia memiliki sebuah pohon pepaya yang ia rawat sedari kecil, dipupuki, disirami setiap waktu, dirawat dengan cinta kasih yang tiada taranya, hingga pohon pepaya ini suatu kali berbuah. Nah, namun sayangnya pohon pepaya ini sekalipun dia dirawat dengan baik, buah yang ditimbulkan tidak cukup banyak Bapak Ibu. Tapi rasanya buah yang ditimbulkan itu, buah yang dihasilkan itu adalah buah pepaya yang terbaik, rasanya sangat manis. Nah, suatu kali pohon pepaya ini berbuah tidak cukup banyak, dan si kakek ini berharap kelak ketika buahnya mulai masak, ia akan memetik dan mengecap kemanisan dari sebuah pepaya. Ia tunggu dengan sabar, ia tunggu dengan pengharapan. Namun ketika hari tiba, tiba-tiba buah pepaya itu hilang, dicuri orang. Karena letak dari pohon pepaya ini dekat sekali dengan jalan raya. Lalu kakek ini terlihat murung, terlihat sedih sekali. Hingga sang istri mengatakan, "Wis topak yo, namanya pohon buah pepaya murah kan, beli aja nggak sih di pasar, sangat tersedia dengan banyak." Tapi si kakek ini tidak memikirkan tentang harga dari sebuah pepaya. Tapi yang dipikirkan oleh si kakek ini adalah betapa kasihannya ia yang mencuri pohon pepaya itu. Kenapa begitu? Karena ia harus menunggu tengah malam, dan ia harus melakukan effort yang sedemikian rupa untuk memanjat pagar yang tinggi dan lalu memetik buah pepaya itu dan membawanya turun hanya untuk sebuah pepaya. Lalu keesokan harinya, si kakek yang melihat pohon pepaya itu mulai berbuah lagi, kakek ini punya inisiatif.
Ia mengambil sebuah tangga kayu begitu, ia meletakkan tangga itu di samping pagar, tepatnya di sisi luar, agar ketika pencuri itu datang, pencuri itu tidak susah payah harus memanjat dengan tangan kosong untuk hanya mengambil buah pepaya, tapi dia bisa menggunakan tangga itu. Menarik Bapak Ibu. Kalau saya jadi istri dari kakek itu, saya akan mengatakan, dicuri satu aja murungnya minta ampun, sekarang dikasih tangga, apa tidak lebih murung rasanya? Nah, namun yang menarik Bapak Ibu, ketika pohon pepaya itu mulai mengeluarkan buah dan buahnya mulai masak, tangga yang disediakan oleh si kakek itu tidak berguna, karena buah pepaya itu tetap ada di tempat yang sama, bahkan sekalipun hingga masak. Kakek ini heran, loh kok nggak diambil? Kan sudah dikasih tangga, sudah dikasih kemudahan untuk mengambil pepaya. Tidak lama dari itu, seorang pemuda datang ke rumahnya. Dia membawa beberapa buah pepaya. Dia menghampiri kakek itu dengan hati yang sangat menyesal. Pemuda itu mengatakan, "Kek, maaf ya, pepaya kakek selama ini aku yang mencuri." Loh, lalu kenapa kamu nggak mencuri lagi? Kan sudah ada tangga, sudah lebih gampang, sudah lebih mudah. Pemuda ini mengatakan, "Aku tahu ternyata pemilik dari pohon pepaya ini baik. Dia menyediakan tangga untuk mengambil pepaya dengan mudah, tapi justru hal kecil itu menyadarkanku bahwa aku salah dan membawa aku pada sehidup pertobatan." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari kisah kakek tua dan seorang pemuda ini kita bisa melihat bagaimana kebaikan kecil yang kita lakukan kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita dapat berbuah manis. Tidak hanya semanis buah pepaya, tapi adalah semanis hidup pertobatan. Semangat perbuatan baik itulah yang diagungkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Ketika kita membaca surat Galatia, Bapak Ibu, kita akan menemukan bagaimana Rasul Paulus ini sangat terkesan tegas dan keras di dalam ia menuliskan surat Galatia. Bapak Ibu boleh perhatikan dalam sepanjang tulisan surat Galatia dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-6, kita akan menjumpai bagaimana nada Paulus ini berbeda dari surat-surat kepada jemaat-jemaat lain. Misalnya kalau Bapak Ibu membaca surat Roma pasal 1 ayat 8, 1 Korintus 1 ayat 4, 2 Korintus 1 ayat 3 dan seterusnya, bahkan hingga sampai ke 2 Tesalonika 1 ayat 3, Bapak Ibu akan menemukan bagaimana Rasul Paulus ini memuji-muji Tuhan, memuji-muji jemaat, memuji-muji kebaikan, kehebatan yang dilakukan oleh jemaat-jemaat yang menerima surat dari Rasul Paulus. Tapi berbeda ketika kita membaca surat Galatia, dikatakan di pasal 1 ayat 6, Rasul Paulus heran kepada jemaat Galatia. Kenapa? Karena mereka dikatakan lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang sebenarnya bukan Injil. Artinya adalah begini Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat Galatia, Rasul Paulus mendengar dan tahu betul bahwa jemaat Galatia itu mulai berbalik dari iman mereka kepada Tuhan. Kenapa ini terjadi? Ayat 7 dikatakan, ada beberapa orang pengajar-pengajar sesat yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Keberadaan ajaran-ajaran sesat, pengajar-pengajar palsu, rasul-rasul yang palsu inilah yang lalu memutarbalikkan iman jemaat Galatia. Dan hal inilah yang lalu menjadi fokus dari Rasul Paulus, bahwa itu menjadi satu pergumulan yang tidak mudah. Malahan di bagian surat yang lain, di bagian perikop-perikop yang lain, pasal-pasal yang lain, Rasul Paulus harus sekali lagi menekankan tentang kerasulannya, bahwa ia adalah seorang rasul sekalipun ia terlepas dari 12 rasul Tuhan. Bahkan dia diakui ketika ia berjalan menuju ke Damsyik. Artinya adalah ketika Rasul Paulus menekankan dirinya sebagai seorang rasul, ini menandakan bahwa ia menegaskan otoritasnya sebagai rasul yang benar di hadapan Tuhan dan rasul-rasul yang lain. Nah, lalu apa yang terjadi di jemaat Galatia? Ketika pengajar-pengajar sesat, rasul-rasul sesat ini ada di tengah-tengah tubuh kehidupan jemaat Galatia, rasul-rasul ini
berusaha mengyahudikan orang-orang Galatia. Artinya begini, ketika orang-orang Galatia ini ingin menjadi seorang Kristen, seorang percaya, maka artinya mereka harus menjadi seorang Yahudi. Mereka harus disunat, mereka harus menaati hukum Taurat sebagai janji keselamatan, sebagai salah satu syarat penerima janji keselamatan. Nah, inilah lalu yang ditentangkan oleh Rasul Paulus, bahwa perkara menjadi Kristen itu bukan tentang sunat dan tidak sunat. Menjadi Kristen bukan tentang Yahudi dan bukan Yahudi, tapi bagaimana kita dibenarkan oleh anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Nah, maka inilah yang selalu dalam sepanjang perjalanan surat Galatia ini ditekankan oleh Rasul Paulus. Dalam bacaan kita, ayat yang ke-6, Rasul Paulus mewanti-wanti, menegaskan untuk jemaat Galatia saling menegur, saling membenarkan, saling mengingatkan, dan saling menjaga diri mereka sendiri agar juga jangan sesat. Artinya perikop yang kita baca, Bapak Ibu Saudara, ada dua tugas yang ditanggungkan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, yaitu yang pertama adalah memimpin mereka, saudara-saudara mereka yang hidup di dalam pelanggaran, untuk menuju kepada kebenaran. Dan yang kedua adalah menjaga diri, jangan sampai mereka melakukan pelanggaran dan celah. Artinya Rasul Paulus mengundang jemaat Galatia untuk berjaga-jaga dan sekaligus menjadi teman yang mengingatkan saudara mereka yang hidup di dalam pelanggaran, karena mengikuti pengajar-pengajar sesat, karena mengikuti rasul-rasul yang sesat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menekankan jemaat Galatia untuk bertolong-tolonganlah. Ayat kedua ini menunjukkan bahwa jemaat Galatia harus saling menegur, mengingatkan satu sama lain, serta ayat ketiga dan 4 menguji diri mereka sendiri, apakah mereka sudah baik dan benar ataukah belum. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan kita di tengah segala modernitas yang ada, rasanya kita adalah jemaat Galatia. Kita hidup di tengah zaman yang banyak sekali pengajar sesat melalui media sosial kita, melalui gawai kita, melalui kehidupan kita dengan tetangga kita, dan lain sebagainya. Pengajaran-pengajaran yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, pengajaran-pengajaran yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, rasanya terjadi seliweran di sana sini di dalam hidup kita. Nah, maka lalu ketika kita membaca surat ini menjadi relevan dalam hidup kita. Artinya kita sama seperti jemaat Galatia, kita juga diundang untuk menasehati, memimpin, menegur saudara-saudari kita yang hidup di dalam pelanggaran. Dan tugas yang kedua, kita juga harus menjaga diri kita. Jangan sampai kita juga larut di dalam pelanggaran duniawi. Rasul Paulus sadar bahwa perjuangan ini tidak mudah. Untuk itu Rasul Paulus ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Sama seperti sang kakek, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam pergumulannya, di dalam kemurungannya karena ia kehilangan buah pepaya yang ia dambakan, kakek ini melakukan perbuatan baik. Dan yang terjadi, kakek ini menuai lebih manis daripada buah pepaya, yaitu hidup pertobatan dari seorang pemuda. Demikianlah juga Rasul Paulus mengundang kita untuk kita berjuang, mengingatkan mereka yang hidup dalam pelanggaran, dan berjuang untuk menjaga diri kita untuk senantiasa tinggal di dalam kebenaran firman Allah. Selamat berjuang dan selamat saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.